What's up guys, welcome back to another Liko Talk. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas nih, kalau misalkan kalian lagi jalan usaha, mau itu startup teknologi atau non teknologi, lebih baik ngantor di rumah atau ngantor di coworking. So stay tuned. Oke, jadi kan kalau misalkan sekarang aku ada kesempatan nih running tech startup bareng teman-temanku, yaitu yang Wugik sama Loyal. Dan untuk sekarang kita udah ngantor di coworking. Nah pertanyaannya ini kan banyak banget yang sempat tanya aku, kalau misalkan mereka sempat main di kantor, mereka bakal tanya kenapa aku sama timku milih untuk ngantor di coworking. Pertanyaannya kan adalah bisa aja tuh sewa rumah atau sewa ruko atau kerja di rumah di salah satu tim member kita. Nah pertanyaan itu kan simpel banget, jadi kenapa kita milih coworking? Jadi sebenarnya guys, untuk milih coworking itu banyak banget benefitnya. Jadi kalau misalkan tanya, memang dari awal kali kita bikin perusahaan atau usaha ini, kita nggak langsung ngantor di coworking. Jadi karena memang perusahaan ini masih dalam tahap bootstrapping atau dengan modal sendiri, awal-awal kita pasti ngantor di rumah. Nah kebetulan kalau misalkan di tempatnya Wugik sama Loyal, kemarin awal-awal di early stage itu kita ngantornya di rumahku. Jadi ada satu ruangan, yaitu cuma aku sama tim inti yang pertama-tama. Nah, kalau misalkan tanya apa sih benefitnya kerja bareng di coworking space? Sebenarnya banyak banget guys faktor positifnya kenapa kita harus ngantor di coworking space. Nah kan banyak tuh orang tanya, nggak kemahalan tak bro kalau misalkan ngantor di coworking? Jadi kan benar-benar kalau di coworking itu kayak kita biayanya itu kalau misalkan dikalkulasi sama 1 tahun bisa aja itu dapat sewa ruko atau sewa rumah atau sewa apartemen yang notabene itu bisa jadi tempat kita full 24 jam. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan tanya secara finansial, secara angka, memang biaya investasinya juga nggak murah. Tetapi kalau misalkan kita ngomong secara bisnis, itu nggak ada masalah guys, karena banyak banget faktor positif lain yang ibarat kata kita dapetin ketika kita ngantor di coworking. Jadi kalau misalkan sebelum kita mulai masuk ke dalam sana, sebelumnya waktu ngantor di rumah, itu kayak benar-benar cuma lingkungannya adalah ya tim kita sendiri. Ibarat kata ya cuma orang-orang dari usaha itu sendiri, which is sebenarnya nggak ada salahnya. Tapi kalau misalkan kita ngomong anak muda dan juga punya usaha, sekarang kan udah nggak zamannya tuh ibarat kata jalan sendiri-sendiri. Yang notabene adalah sekarang udah zamannya kolaborasi guys. Nah kalau misalkan kita ngomong kolaborasi, berarti salah satu kunci dari kita menjalankan usaha adalah gimana kita bisa bekerja sama lah dengan pihak-pihak yang ibarat kata punya skill set yang lain dan juga bisa saling melengkapi dan juga membantu satu sama lain untuk bertumbuh lebih cepat. Nah maka dari itu ketika kita udah awal-awal kemarin Wugik sama Loyal 5 bulan pertama lah itu kantor di rumah, akhirnya kita decide untuk coba kerja di coworking. Sebelumnya kita nggak di coworking ini, kita di coworking lain juga di kota Surabaya. Nah pengalaman positif pertama itu benar-benar kerasa ketika pertama kali ngantor di coworking yang pertama itu. Kita ketemu sekali banyak teman yang ibarat kata bisa provide kita dan juga kerja bersama dan kolaborasi, ngasih value yang lebih supaya bisa bantuin perusahaannya dia dan juga bantu perusahaan kita. Nah dari sana kita juga sering sekali ikut acara-acara, event-event, kita tambah kenalan, tambah network lah, ibarat kata orang-orang yang punya antusiasme atau juga peduli tentang ekosistem startup di Surabaya. Nah paling penting adalah kalau misalnya kalian lagi jalan usaha, aku yakin yang paling penting adalah kalian bisa nemuin orang-orang yang like-minded people atau orang-orang yang sama, punya antusiasme yang sama seperti kalian, supaya kalian sering bertukar pikiran, karena aku rasa itu penting sekali. Dan karena kalau misalkan kalian hanya jalan sendiri, jalan kayak misalkan kalian nggak ada input atau masukan dari orang lain, itu bakal lebih sepoh lah bisa dibilang kayak gitu. Nah kemarin waktu di coworking pertama kali itu kayak kita dapat kesempatan banyak banget nih, aku bakal kasih beberapa fotonya. Itu kayak kita dapat kesempatan untuk kolaborasi dan sharing dan juga kenal banyak banget orang-orang di industri startup di Indonesia. Nah oleh karena itu kita juga akhirnya decide, oh ternyata kerja di coworking itu jadi masa depan. Jadi ibarat kata kalau misalkan, especially kalau misalkan kita jalan di tech startup, kerja di coworking itu aku rasa untuk tahap-tahap awal is a must daripada kalian sewa ruko atau kantor sendiri. Nah ketika kita pindah ke sini pun kita juga banyak nemu orang-orang lain yang dari banyak latar belakang bisnis. Contohnya misalkan kita akhirnya bisa kolaborasi dengan orang yang ibarat kata kerjanya di konsultan pajak, dimana sebelumnya kita buta pajak dan akhirnya kita bisa diedukasi lah untuk paham pajak lebih dalam, dan juga bagi dia juga lebih tahu industri baru yang dimana industrinya adalah tech startup. Yang notabene orang ini atau konsulan kita biasanya lebih milih untuk klien-klien yang corporate. Nah mereka baru tahu juga gimana kalau misalkan running tech startup, gimana sih keuangannya tech startup dan kawan-kawan. Nah esensi dari kita pindah ke coworking space adalah satu, lebih ke arah networkingnya guys. Jadi kalau aku rasa sih network kita atau teman-teman kalian untuk ngembangin network itu nggak ada harganya, itu mahal banget. Jadi kalau misalkan tanya apakah biaya sewa coworking itu mahal, ya lebih mahal dibandingkan kalau misalkan kalian sewa rumah atau ruko. Tapi kalau misalkan ditanya potensinya secara bisnis itu
bisa dibilang limitless. Karena kalian nggak pernah tahu siapa aja yang datang ke coworking ini, karena backgroundnya benar-benar banyak banget. Ada yang ibarat kata memang dari startup, ada yang juga dari non startup. Bahkan di tempat coworking yang kita sekarang itu ada usaha yang bergerak di bidang tracking, dan juga ada usaha yang bidang di consultant juga, banyak consultant sih, dan juga ada yang agency, dan juga ada yang dari HR. Nah dari sana ketika kita lunch dan juga ketika kita free time, kita bisa bertukar pikiran, dan kemungkinan ketika kita bertukar pikiran itu bisa menghasilkan sebuah potensi untuk melakukan kolaborasi. Jadi intinya guys, kalau misalnya kerja di coworking benar-benar banyak banget. Selain untuk networking tadi, kerja di coworking juga jauh lebih nyaman dibandingkan kalian kerja di sewa rumah atau sewa ruko sendiri. Karena most likely kalau misalkan kalian kerja di coworking itu sudah all in. Jadi kayak misalkan fasilitas pantry, area kerja, kayak misalkan ada ayunan, habis itu kayak misalkan ada kayak meeting room, habis itu ada juga kayak game room, dan juga meeting pot, dan juga sleeping pot. Nah, tempat-tempat fasilitas seperti itu yang ibarat kata juga jadi nilai tambah buat kalian kalau misalkan lagi cari tempat kerja buat usaha kalian, khususnya kalau kalian masih di tahap awal. Karena kalau misalkan kalian punya tempat sendiri dan mau punya fasilitas seperti itu, pastinya biaya investasinya jauh lebih mahal. Nah, oke guys, jadi itu aja sih kayak sharing sedikit dari tempatku. Kenapa dari timku kemarin milih untuk ngantor di coworking dibandingkan ngantor sendiri di rumah atau sewa ruko. Jadi kalau misalkan bagian tanya kita sekarang ada di coworking mana? Kita sekarang ada di coworking Co-Hive Fosa yang ada di Surabaya Barat, satu kompleks sama Hotel Fasa. Nah itu kita ada di lantai 20-nya, dan memang di sini tenanya banyak banget guys, variatif, nggak cuma dari startup teknologi, tapi juga banyak sekali dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti yang tadi aku cerita. So, hope it helps, hope itu membantu kalau misalkan kalian lagi cari kantor atau kalian punya usaha dan mau ambil keputusan nih, mau ngantor atau sewa rumah, atau sewa office space, atau sewa ruko. Hope it help, semoga ini membantu. Itu hanya insight aja dari aku, kalian bisa setuju atau enggak, cuman itu kayak ibarat aku sharing aja lah dari yang apa aku rasa setelah kantor di coworking. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa klik the subscribe button dan juga like button, dan juga mungkin kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lagi pikir untuk sewa kantor atau sewa rumah atau sewa ruko. So, semoga membantu, dan see you all in the next video. See ya.